Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa jumpa kembali dalam pertemuan bulanan bersama para alumni. Walaupun di musim pandemi kita bisa berjalan mengikuti acara seperti ini, harapan pandemi yang kita alami hari ini segera selesai, penyakit segera musnah, masyarakat diberikan ketenangan lagi seperti biasa dan bisa melaksanakan pekerjaan dan aktivitas seperti sedia kala. Untuk itu marilah sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini dikabul juga bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para alumni, keluarga besar hadirin dimanapun berada, mudah-mudahan suara Bapak bisa didengar dan nanti bisa diperhatikan isinya dan manfaat untuk kita semua dalam amalia sehari-hari. Adapun pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu tentang bagaimana kita berteman. Bagaimanapun manusia itu butuh hidup bersama kawan, bersama teman. Kita tidak akan senang, tidak akan bahagia kalau hidup terus sendiri, tanpa ada kawan, tanpa ada teman. Teman itu memang ada yang kaitannya dengan agama, bagaimana kita bisa istifadah agama kepadanya. Ada kaitan dengan dunia, berarti kita bisa mengambil manfaat juga tentang dunia daripada orang yang punya kaitan dengan kehidupan dunia. Ada juga kawan yang kita perlukan dalam kehidupan itu hanya sekedar kawan bicara, kawan bergaul, sehingga apabila ada masalah kita punya kawan, punya teman untuk berbicara. Nah, kemudian kita memang sebagai manusia yang lemah, akal, pikirannya, hati dan perasaannya, ilmunya cukup, pengetahuannya banyak, pasti akan mengusahakan agar teman kita bisa lebih banyak, setiap hari bisa bertambah. Karena semakin banyak kawan, semakin banyak teman. Kalau kita bisa memproyeksikannya, maka teman itu akan sangat berharga buat kita. Dan semakin hari kita harus berusaha berbanyak teman. Dan kita sekecil mungkin tidak ada sedikit pun musuh di hati kita. Kalaupun ada, segera selesaikan, kemudian kembali menjadi teman yang baik gitu. Kalaupun kita punya teman 1 juta terlalu sedikit, tapi kalau kita musuh 1 terlalu banyak.
itu adalah ideal yang selalu kita kembangkan dalam kehidupan. Artinya dimanapun kita berada tidak punya musuh, yang ada adalah teman, kawan, sahabat. Nah, dalam keterangan kitab ini Imam Ghazali memberikan beberapa keterangan bagaimana teman kita supaya bersifat abadi, teman kita itu kekal, teman kita bisa dipelihara setiap saat. Bukan hanya teman sehari, bukan teman 2 hari, tapi teman kita sepanjang masa. Bahkan bukan hanya semasa kita hidup, teman kita ini harus tetap terjaga sampai akhir hayat kita. Nah, bagaimana cara supaya bisa melihara teman kita dengan baik? Menurut Imam Ghazali itu, satu adalah kita harus selalu memperhatikan kawan atau teman. Bahkan lebih memperhatikan kawan dan teman kita daripada diri kita. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Kita mementingkan orang lain walaupun diri kita susah. Itu adalah teman yang paling dalam, paling tinggi kedudukannya. Sedangkan teman yang lainnya adalah teman yang diibaratkan oleh kita seperti pembantu. Artinya kita memberi kalau dia minta. Kalau dia minta baru kita beri. Ada lagi teman yang ditempatkan oleh kita seperti diri kita sendiri. Artinya walaupun dia tidak memintanya, kita memperhatikannya. Sakitnya teman, sakitnya kita. Senangnya teman, senangnya kita. Itulah yang disebut dengan kal jasadi wahid, seperti satu tubuh. Teman yang baik itu bukan hanya sekadar siap menerima bantuan, tapi teman yang baik itu adalah yang siap memberi bantuan. Jangan sampai kita biasa dibantu tapi tidak biasa untuk membantu. Itu ada tingkat yang pertama yang disebut dengan teman. Ada teman yang kita lebih utamakan keperluannya ketimbang terhadap diri kita. Kemudian yang kedua, Ari'ana binafsi fil hajat ala sabilil badahu min ghairi ihraji iltimas. Kita adalah selalu membantu kepada teman kita ketika teman itu ada keperluan, dengan tanpa banyak berpikir, tanpa kita menimbang, tanpa kita memikir-mikir. Karena kalau dengan teman, ketika teman itu ada kebutuhan dari kita, maka kita selalu membantunya. Itu ada teman yang harus kita pelihara. Karena bagaimanapun setiap orang itu pasti ada kebutuhan dalam hidup. Apalagi di musim pandemi ini, banyak kawan yang sudah kerja di PHK, tidak di PHK, dipotong penghasilannya. Ada lagi yang dagang sering rugi karena dagangannya tidak laku. Ini adalah penderitaan kawan-kawan kita di musim pandemi ini. Nah, oleh karena itu pasti kalau ada kawan yang lebih mujur, lebih maju, akan banyak diserbu oleh kawan dan teman. Nah, pada saat inilah kita diuji. Bagaimana sikap pertemanan kita pada saat kita ini mendapatkan kedudukan ekonomi lebih bagus. Sementara kawan-kawan kita banyak yang miskin, banyak yang menderita. Pasti akan lari kepada kita. Nah, tentu kita juga dalam membantu tidak sampai membuat kita rugi. Jadi maksud rugi itu artinya karena sebab membantu jadi dagangan jadi bangkrut. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Apabila membelanjakan duit itu lam yusrifu, tidak boleh berlebihan. Tidak membelanjakan harta sampai harta itu habis. Wa lam yaqturu, tapi juga tidak boleh terlalu menyimpan
menyimpan, terlalu menahan. Bahkan baina dzalika qiwama. Di antara memberi dan tidak itu adalah bersikap sigap tenang. Nah, oleh karena itu bisa terputus silaturahmi dengan kawan teman pada musim seperti ini. Manakala kawan kita datang ke rumah, kemudian dia meminta bantu kepada kita dan kita tidak bisa membantunya. Disangka sama kawan itu kita korek, kita pelit. Nah, inilah yang kita lebih hati-hati, jangan sampai terputus hubungan yang telah dipelihara selama ini. Tapi kalau bagi kita sudah punya konsep, bahkan menjadi ideologi pemikiran, di mana Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita punya komitmen pasti akan siap membantu siapapun kawan di mana pun berada. Kalau kawan itu perlu dibantu, perlu disupport oleh kita semua. Itu ada yang kedua. Yang ketiga, sikap kita terhadap kawan itu kitman sirri. Artinya kita harus siap menyembunyikan rahasia. Jadi masing-masing kawan itu ada rahasia yang mungkin kita saja yang tahu rahasia dia. Kalau dengan kawan dan teman itu yang paling bagus ya sembunyikan rahasia itu, apalagi yang menyangkut masalah sesuatu yang krusial. Dan di sini dikatakan bahwa orang itu akan dipercaya sebagai kawan bila dia itu bisa memegang rahasia kita. Rahasia itu bukan masalah yang buruk, biasa-biasa saja, tetapi kalau diketahui orang menjadi tidak baik. Karena ada sesuatu yang ada pada diri kita yang tidak boleh diketahui orang lain, kecuali kawan kita, teman kita yang dekat dengan kita. Karena saking percayanya, maka kita tidak ada lagi rahasia dengan kawan itu. Nah, ketika kita buka rahasia dengan kawan dan teman itu, ternyata dia itu khianat. Sampai yang tersembunyi itu menjadi terbuka. Yang tadinya disimpan itu menjadi orang semua pada tahu. Pasti tidak akan menuduh orang lain kecuali kepada kawan yang dekat dengan kita. Maka itulah yang disebut dengan menggunting dalam lipatan, musuh dan selimut. Yang begitu akan putus hubungan kita dengan kawan teman. Kita tidak akan bisa mempertahankan lagi dengan kawan itu. Walaupun kembali bisa dengan kita berdekatan atau hubungan baik dengan dia, tapi kepercayaan kita tidak akan seperti dulu. Kenapa? Karena memang kalau orang sekali berbuat salah, mungkin selamanya dia tidak akan percaya lagi. Walaupun secara lahiriah kita masih menjaga hubungan, tapi istilahnya seperti besinya CBS, saya lahirnya CBS. Karena dia punya cacat di depan kita yang pernah dia lakukan terhadap diri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, itu yang ketiga ya. Yang ketiga, yang keempat menurut Imam Ghazali, bahwa kita ini dalam ada berteman satu uyub. Kita harus siap menutupi aib kawan, aib teman. Yang namanya aib itu Allah sendiri menyayangi kepada kita, sehingga Allah akan menutupi aib kita. Seperti dalam hadis yang dikatakan, ada orang yang berbuat dosa di waktu siang, kemudian Allah tutupinya. Tapi heran bin ajaib, mengapa dia di waktu malam membukanya? Tapi kalau dia misalkan berbuat salah di waktu malam, Allah tutupinya, tapi dia sendiri yang membukanya.
Jadi artinya Allah itu sangat sayang kepada kita. Kalau kita berbuat dosa di waktu malam, ditutupnya oleh Allah dengan ampunan. Dengan syarat dia tidak berbicara kepada kawan, tidak berbicara dengan yang lain. Kalau dia berbuat salah di waktu siang, Allah ampuni. Berarti sudah ditutup oleh Allah aib kita di waktu siang. Tapi diri kita tidak boleh membicarakannya kepada orang lain. Kalau kita melihat ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, tapi masih malu kalau dia tidak puasa, itu diketahui orang, itu masih ada kebaikan dalam hatinya, masih ada iman. Tapi kalau seseorang itu tidak puasa, kemudian dia sudah tidak ada rasa malu sama yang lain, itu mungkin sudah tidak ada iman pada dirinya. Masih mending kalau seseorang berbuat dosa masih ada rasa malu dibandingkan dengan orang yang berbuat dosa tapi masih ada rasa malu, dibandingkan dengan orang berbuat dosa tidak ada rasa malu. Nah itulah Allah sendiri menutupi kepada kita kalau kita punya aib di hadapan Allah. Mengapa kalau kita tidak menutupinya? Makanya hadisnya juga sangat masyhur, kita sering dengar, sering kita baca. Siapa menutupi aibnya di dunia, maka Allah akan tutup aibnya kelak hari kiamat. Siapa yang bisa meringankan beban orang atas penderitaan di dunia, maka dia akan diringankan juga bebannya pada hari kiamat. Kata Allah, innallaha fi auni al-abdi maka na'atu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong dan membantu kita sepanjang kita saling menolong, saling membantu dengan sesama kita. Dan juga ada yang mengatakan begini, kalau kita suka membuka aib orang lain sampai orang lain itu merasa kecewa, tercemar gara-gara dibukanya aib, maka dia tidak akan mati sampai mengalami cemar hidupnya seperti itu. Tidak akan mengalami kekecewaan, tidak akan mati sampai mengalami kekecewaan yang pernah orang lain merasa kecewa karena dia. Jadi pasti akan ada balasannya, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Itu adalah adab yang keempat ya. Kemudian selanjutnya kata Imam Ghazali juga masih yang keempat adalah wasukut ala tablighi ma yasuhu min madamati nasiyah. Kalau ada kawan kita ini direcehkan, dihinakan sama orang lain, yang bersangkutan tidak tahu, tapi kita tahu, itu jangan disampaikan. Nanti jangan-jangan dia perasaannya terganggu karena ada orang yang menghinakan, melecehkan. Tadinya tidak tahu, gara-gara diinformasikan oleh kita jadi dia tahu. Jadi akhirnya terganggu. Ini kata Imam Ghazali begitu, kita harus diam saja, tidak menyampaikan keburukan atau recehan orang lain kepada dirinya. Kalau dia tidak tahu, biarkan saja gitu. Maka lebih baik kita diam. Nah nanti ada bahasa dalam kitab ini juga, yaitu di bagian keempat, di mana bagian keempat itu adalah kalau ada orang memuji kita sementara dia tidak tahu bahwa dirinya dipuji, maka sampaikanlah. Jadi kalau ada kabar gembira tentang diri kita dari orang lain, sampaikan. Tapi kalau ada kabar yang akan menyakitkan, diamkan saja. Kemudian lagi, bahwa isqa indah hadis, kita ini harus selalu pandai mendengarkan perkataan kawan kita. Kalau kawan kita ini sedang bicara, dan tidak boleh banyak mendebat atau menentang perkataannya. Jangan-jangan kalau kita sering menentang perkataan dia, jadi dia kesal kepada kita.
Selalu saja perkataan kita itu didebat, selalu dilawan, selalu dibalikan. Akhirnya dia tidak senang dengan apa yang kita lakukan, dan akhirnya menjadi putuslah hubungan kita. Gitu. Sepanjang itu bukan menyangkut masalah fahisyah wal munkar. Kalau perbuatan keji, perbuatan munkar, yaitu lain lagi. Kalau memang itu bukan fahisyah dan munkar, ya tidak apa-apa kita biarkan juga. Kan ada ayatnya, walladzina la yashhaduna dzura wa idza malu bil malu kiram. Seorang hamba Allah yang bertakwa itu adalah orang yang tidak suka menonton, melihat perbuatan tidak baik. Wa idza malu bil malu kiram, apabila melewati atau melihat orang berbuat dosa dan maksiat, malu kiram, lewat saja dengan baik. Itu dalam batas perbuatan yang tidak sampai kepada tingkat fahisyah dan munkar. Kalau kita melihatnya itu ada sesuatu perbuatan yang munkar, kembali kepada hadis Nabi. Bila kamu melihat sesuatu yang munkar, maka robah dengan tangan. Kalau tidak mampu, robah dengan lidah. Kalau kamu tidak mampu dengan lidah, robahlah dengan hati. Itu adalah akhlak kita dengan kawan, dengan teman. Yang kelima adalah ayat wa bi ahabi asma'ihi wa ja'alhi bima ya'rifu min hasanihi. Artinya kita hendaknya memanggil kawan dan teman itu dengan nama yang paling dia sukai. Jadi tidak boleh memanggil kawan teman dengan nama atau panggilan yang tidak disukai oleh yang bersangkutan. Wala tanabazu bil alqabi sal ismul fusuqu badal iman. Karena itu apabila biatu faulaika humud dzalimun. Wala tanabazu bil alqab, tidak boleh kita saling memanggil dengan kawan dengan sebuah panggilan yang tidak baik. Bisal ismul fusuqu badal iman, sejelek-jelek nama sebuah panggilan adalah kata fasik setelah dia beriman. Oleh karena itu panggillah orang itu dengan nama yang mengenakan. Apalagi kita memanggil nama dengan panggilan yang tidak etis, seperti memanggil kepada orang tua. Nama ayahnya misalkan Udin, kan nggak pantas manggil nama ke orang tua. Kan kalau di sana mah baheula di Sumedang Udin itu tukang roda, gitu. Jadi di sana itu tukang roda wae. Nah, jadi tidak boleh manggil ke orang tua dengan kata-kata Udin. Tapi kalau sekarang mah Udin itu sudah ada gubernur, gitu. Ada yang jadi bupati, jadi camat, jadi lurah. Gitu. Nah, jadi intinya tidak boleh memanggil nama yang jelas kepada orang tua. Rasul sendiri memanggil Nabi Muhammad tidak ya Muhammad. Ya ya Rasul balik ma unzila ilaika. Fa ta'am ma balagta risalata. Jadi Allah memanggil pada Rasul itu dengan panggilan gelarnya Rasul, tidak Muhammad. Kalau kamu tidak menyampaikan apa yang harus disampaikan, maka kamu itu berarti bukan Rasul, gitu. Karena kamu sebagai Rasul, panggilan, maka sampaikanlah pesan-pesanku kepada umat. Jadi itu Allah kepada Nabi Muhammad, tidak bagi Muhammad. Rasulullah juga bagi pada Aisyah, tidak nama aslinya, tidak Aisyah, tapi yang panggilan lain yang Humairah dan sebagainya. Makanya ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad juga tidak enak kalau tanpa memakai Sayyidina. Kenapa? Karena ada lakob yang mesti ditempelkan kepada orang yang dimuliakan oleh kita dengan lakob atau panggilan yang baik, gitu. Itu tidak usah dipertentangkan antara yang pakai Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina. Kalau kita sebagai orang itu yang membiasakan pakai Sayyidina, karena tidak nyaman menyebut Muhammad tanpa Sayyidina. Tapi kadang-kadang orang suka
suka congkak gitu ya. Lagi sholat ngajak dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Supaya kadang-kadang karena itu pakai Sayyidina. Dicek jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, jadi Allahumma tanpa Sayyidina Muhammad gitu. Jadi itu ngahajakeun. Nah jadi ada perasaan juga, walaupun itu menyebut masalah ubudiyah, kalau menyebut Muhammad tanpa Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah jadi kepada orang itu memanggil dengan panggilan yang baik. Kepada Allah juga kan tidak polos. Ya Allah, ya Allah tidak, tapi Allahumma. Panggilan Allahumma itu lebih kepada mengagungkan kepada Allah daripada ucapan ya Allah saja. Oleh karena itu panggillah orang lain dengan panggilan yang baik, kawan kita dengan panggilan yang baik gitu. Orang tua juga pada anak kan manggil si raja, si ratu kan gitu. Padahal tentang jadi raja, tentang jadi ratu. Tapi karena memang ingin mengenakan yang dipanggil, lebih senang dengan panggilan yang enak, maka panggilan dengan ya raja, ya ratu gitu kan. Nah itulah kawan dengan teman itu. Kecuali kalau bahasa itu bahasa akrab, misalkan pakai sia gitu, tidak masalah ya biasa. Tapi walaupun itu kata akrab, sebaiknya dibatasi kalau menyangkut bahasa yang tidak enak, tidak layak. Dengan nama-nama binatang, sia, goblok, walaupun itu bahasa akrab, sebaiknya tidak digunakan dalam makom-makom terhormat gitu. Karena bahasa itu kan menandakan derajat. Jadi bahasa itu menandakan derajat. Semakin bahasanya bagus, semakin bagus derajatnya. Semakin rendah bahasanya, semakin rendah derajatnya. Mungkin humor juga humor. Kalau humor orang yang punya derajat ilmu yang tinggi beda dengan derajat humor orang yang ilmunya rendah. Walaupun semua itu sama-sama sebagai humor gitu. Pada Rasulullah kan humor juga ketika si nenek nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya masuk surga apa tidak? Maka Rasulullah katakan tidak ada di surga masuk orang nenek-nenek. Walaupun nenek itu tukang ibadah, tapi disebutkan tidak akan ada namanya nenek-nenek dalam surga. Kemudian si nenek nangis. Oleh Rasulullah diupahan, nenek maksud saya bahwa nanti di surga itu walaupun sudah nenek-nenek jadi remaja lagi. Kenapa? Karena di surga itu tempat lo banyak ada nenek-nenek. Jadi walaupun nenek-nenek walaupun sudah tua, tapi kalau banyak amal masuk surga jadi remaja lagi. Nah itulah humor itu biasa dilakukan. Sepanjang humor itu baik, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu ada humor yang mengarah kepada maksiat, humor yang menghalalkan yang haram, humor yang melanggar kepada hukum, atau humor yang berlebihan. Kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-6, hendaknya kita saling memaafkan. Yang kawan dan teman itu saling memaafkan. Kalau kawan itu punya salah, punya kekeliruan, ya namanya juga manusia, pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Wabima rahmati minallahi lintalahu walaupun tafadhal gharidul qalbi lan fadhu min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahu wa syawirhum bil amri. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah teh, karena kelembutan Muhammad, maka orang lain menjadi senang kepada kamu. Andai kata kamu kasar, galak, pasti orang akan jauh dari kamu. Oleh karena itu, fa'fu anhu, jadilah kamu pemaaf. Wastighfir lahu, selalu
memintakan ampun dari dosa yang dilakukan orang lain. Wasawiru fil amri musyawarah, bertukar pikiranlah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu rencanakan sesuatu, bertawakallah kamu kepada Allah. Nah, inilah yang keenam yang harus kita perhatikan. Kalau kawan kita punya salah, ya jangan sampai dicaci maki, kemudian kita mengolok-olok. Ya namanya manusia pasti ada salahnya. Namanya manusia pasti ada kelirunya. Tanpa diminta, kalau ingin abadi pertemanan, ya maafkanlah teman kita itu. Kemudian yang ketujuh kata Imam Ghazali, ayat walahu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Hendaklah kita selalu mendoakan kawan teman pada saat kawan teman itu ada di belakang kita, baik di waktu hidupnya ataupun setelah matinya. Kalau kita mendoakan orang lain dengan doa yang baik, kata malaikat itu, mudah-mudahan kamu juga. Itu. Jadi kalau mendoakan baik kepada orang lain, kita akan dapat bagian daripada kebaikan itu. Tapi sebaliknya kalau kita mendoakan orang lain dengan doa tidak baik, maka sebelum orang lain tertimpa dengan doa kita lebih dahulu akan merasakan akibat daripada doa yang tidak baik. Oleh karena itu, dilarang kita mendoakan orang lain dengan doa yang tidak baik. Justru salah satu syarat doa akan diijabah itu manakala kita mendoakannya dengan doa yang baik. Dan yang kedua, salah satu doa yang akan diijabah oleh Allah adalah doa fi dhahri ghaib. Jadi yang didoakannya tidak tahu. Itu fi dhahri ghaib. Nah, doa yang akan dijabah begitu. Saking ikhlasnya berteman, saling dekatnya hati kita dengan teman. Ketika teman itu sudah pergi jauh, alang buana kita doakan dari jauh. Demikian pula apabila kawan itu sudah meninggal. Kalau kita punya teman sudah meninggal, tidak perlu diingat waktu hidupnya saja. Walaupun sudah meninggal, kita doakan dengan doa yang baik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa terus untuk kawan kita, teman kita. Jadi doa yang baik itu walaupun itu bukan orang tua, bukan guru, tetap doakan. Nah, dengan cara seperti itulah kita akan mengikat hubungan kawan teman kita dengan saling berdoa pada Allah. Kita mendoakan dia, dia mendoakan kita. Istilah Sunda nama doa bin doa. Jadi kita mendoakan, kita juga mendoakan, dia mendoakan. Itu adalah adab yang ketujuh dalam berteman. Kemudian yang ke-8, wa ayyusina wafa ma'alihi wa qurbi pada mati. Dan yang ke-8 adalah kita selalu berbuat baik dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dengan kawannya setelah dia mati. Seperti kawan kita, teman kita masih hidup. Jangan sampai memelihara pertemanan itu semasa dia masih hidup saja. Walaupun sudah meninggal, tetap pertemanan itu selalu dijaga. Kan ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ibuku sudah meninggal dunia, apakah ada yang kulakukan kepada ibuku setelah meninggal? Maka kata Rasul, ya ada. Di antaranya satu, kita melaksanakan sholat. Ya, sholat di sini mungkin sholat mayit, bisa sholat hajat, bisa sholat hadiah, bisa. Itu ada pertama. Yang kedua apa? Mohonkan ampun pada Allah untuk orang tua, walaupun orang itu sudah meninggal. Kemudian yang ketiga adalah melanjutkan cita-cita orang tua yang belum terwujud. Keempat, kita melanjutkan pertemanan dengan teman yang pernah dianggap teman orang tua kita. Dengan teman-teman orang tua kita, kita lanjutkan sebagai teman kita.
Dan terakhir kelima adalah silaturahmi dengan keluarga atau dengan famili orang tua kita. Orang tua kita sebagai famili, kita malah juga familinya. Misalkan dengan orang tua kita itu kan punya adik, punya kakak, punya saudara. Nah kita sebagai anak melanjutkan hubungan silaturahmi dengan keluarga orang tua kita. Jangan sampai kita ini kiri kanan putus, atas bawah putus. Kita hanya sendiri saja. Nah itu tidak bagus. Ya. Kita harus punya kawan, punya teman, punya famili, punya saudara. Kiri kanan, atas bawah. Sehingga kita tidak akan merasa kesulitan ketika ada masalah karena banyak kawan teman. Apalagi selama ini kita banyak berbuat baik. Baik-baik dengan perkataannya, perbuatannya, tindakannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-9, ayu asiro at-tafrim anhu falakalifu syai'an min hajatihi ayun siruhu. Hendaknya kita menjadikan orang atau kawan itu senang dengan tidak pernah membebani, tidak pernah memberikan sesuatu dengan kemampuannya gitu. Oleh karena itu, punya kawan itu jangan selalu dibebani dengan beban yang memberatkan. Walaupun dengan perkataan. Ada yang mengatakan begini, siapa kawan dan teman kita yang sesungguhnya? Dijawab, yang sesungguhnya kawan kita, teman kita itu ada man fariha bi rahatihi wa hazuna bi hazanatihi. Orang bahagia karena bahagianya kawan. Orang sedih karena sedihnya kawan. Kalau kawan kita lagi sedih, kita ikut sedih. Kita kawan bahagia, ikut bahagia. Jangan sebaliknya. Kalau kita bahagia, dia sedih. Kalau dia sedih, kita bahagia. Itu namanya kawan munafik gitu. Itu adalah kawan munafik. Kenapa? Bukan bahagia ketika kita bahagia, malah dia sedih. Bukan sedih pada saat kita sedih, malah dia bahagia. Itu munafik namanya. Nah yang cara demikian itu sangat-sangat tidak disukai oleh akhlak yang diajarkan dalam Islam. Itu adalah yang ke-9. Yang ke-10, ayat Nabi salam indah ikbali. Kita selalu yang paling dahulu mengucapkan salam bila bertemu. Jadi kalau kita ketemu dengan kawan dan teman itu, ya kita lebih dahulu mengucapkan salam. Jangan sampai kita tidak pernah mengucapkan salam. Sayyidina Umar mengatakan begini, kalau kita ketemu dengan kawan itu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, memberikan keleluasaan dalam duduk. Ketiga adalah memberikan panggilan nama yang baik. Gitu. Kata Sayyidina Umar begitu. Namanya kawan begitu. Jadi kalau berjumpa, assalamualaikum, katingali, senang nak, bahagianya kalau ketemu kawan. Jangan sampai ketemu kawan tuh cuek, padahal istirahat terpagi, tapi cuek baik. Bahkan Rasul mengajarkan begini, kalaupun kawan itu masih tidak begitu lama bertemu, seperti sudah lama tidak bertemu. Misalkan begini, salat duhur ketemu sahabat, salat asar ketemu lagi, seperti udah lama tidak ketemu. Ini malah sebaliknya, udah lama ketemu, malah teka tinggali sono, teka tinggali bahagia. Kalau Rasulullah walaupun sudah sering ketemu, memperlihatkan kesenangannya kalau ketemu. Tidak ada perasaan mau bosan, papanggil saya tadi. Gitu. Kita senang ketemu dengan kawan dan teman. Kemudian panggillah kawan dengan panggilan baik. Dan yang ketiga, kalau dulu kasih tempat. Itu namanya kawan dan teman yang baik. Kalau di Masjidil Haram kita mau duduk ke sana sempit, kan itu sempit, kan itu ada kawan. Sini, dekat saya. Padahal dia sendiri sempit. Hanya dia belahan ke pinggir, menempatkan kawan kita di samping kita.
Itu adalah tanda kawan yang baik begitu. Mempersilahkan duduk di dekat dengan kita. Kemudian yang ke-11 adalah ayyaha min makani wa syai'ahu ila qiyamihi. Ya, artinya kalau kita punya kawan, kemudian kawan itu akan keluar dari majlis kita, maka sebaiknya kita berdiri dan mengantarkan kawan itu minimal sampai pintu gitu kan. Jadi kalau ada kawan kita mau pulang meninggalkan kita, ya kita persilahkan untuk dia pulang lebih dahulu dengan cara berdiri, kalau bisa diantar. Dan kalau kita tidak bisa mengantarnya, kita menyuruh kepada kawan kita, teman kita, supaya diantar kawan itu. Jangan sampai keluar dari majlis sendiri tanpa ada yang mengawal. Itu tanda dengan kawan yang baik begitu. Kemudian yang ke-12, ketika kawan itu bicara, diamlah sampai kawan itu bicara selesai. Jangan menyela. Artinya begitu kawan masih bicara, kita masuk menginterupsi. Ya, kalau bahasa sidang menginterupsi, tidak boleh. Sampai selesai dia bicara, baru kita bicara. Jangan diputus lagi dia bicara. Itu namanya orang yang tidak punya adab, tidak punya akhlak. Seperti kita sering dengar di TV, kalau debat itu sebelum bicara dia selesai sudah dipotong. Bahkan yang ada emosi, lawan emosi, ya akhirnya kelahi. Nah, itu adalah cara kita dalam melihara pertemanan atau persahabatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ini ingin kalau punya kawan itu bukan hanya sebatas kita waktu di dunia saja, tapi kita ingin kalau berkawan dan berteman itu sampai akhir hayat kita. Bahkan bisa dilanjutkan oleh anaknya, oleh cucunya, oleh mantunya, semua dilanjutkan pertemanan kita itu. Itu kan pertemanan yang abadi namanya. Dan itu jarang dilakukan, apalagi di masa seperti sekarang ini. Sekarang ini kan zamannya sudah zaman materialistik. Zaman materialistik itu artinya segala sesuatu itu dinilai dengan materi. Kalau ada manfaatnya secara materi, kita membina hubungan baik. Kalau tidak ada manfaatnya, ditinggalkan. Kemudian yang kedua, zaman hedonistik. Jadi sekiranya tidak menyenangkan kepada kita, ya kita tinggalkan. Padahal teman itu baik dalam keadaan suka dan duka, kita tetap menganggap dia sebagai teman. Kemudian yang ketiga, teman karena memang kaitan dengan masalah kepentingan. Kadang-kadang karena kepentingan, kawan itu sudah hilang, menjadi musuh ketika kepentingannya tidak terwujud. Akhirnya mah batul jadi dulur jadi batul. Kadang-kadang yang seperti ini ada orang yang punya kebiasaan atau perilaku yang raja tega. Jadi sudah tidak lagi itu kawan, sahabat, teman atau familia atau keluarga, karena kepentingannya terjegal, dia embat saja begitu. Nah, dalam Islam itu tidak bisa melakukan seperti itu. Kita tetap ada apa? Ada batasan-batasan, ada hudud, ada aturan. Kalaupun itu menguntungkan kita, kalau kita melihat itu menjadi putus silaturahmi, ya kita hati-hati gitu kan. Tidak hanya satu teropong saja kita pakai. Tidak hanya satu kacamata saja kita gunakan, tapi gunakan kacamata lain. Saya kira itu saja dulu dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan ini. Dan pertemanan yang kita lakukan, santri dengan santri,
kawan dengan kawan, teman dengan teman, mesti kita harus siap menjaga dengan baik. Kita ingin kawan dan teman itu bukan hanya sebatas kita di dunia, tetapi juga sampai hari kiamat. Dan kita ini perlu punya kawan yang baik, yang terjaga dengan sebaik-baiknya. Dalam bahasa Sunda kan aya bahasa kieu utama, najama kudu aya batu ke silih turunan silih titipnya diri, budi akal lantaran pada jama gitu kan. Jadi kita tetap punya kawan, punya grup, punya teman gitu. Karena di situ kita akan bisa saling tolong menolong, silih titip ke gitu. Budi akal lantaran pada jama, artinya ide, akal, pikiran itu akan muncul ketika kita berkawan, berteman. Kalau kita tidak berkawan, tidak berteman, hanya ide kita ya yang muncul. Dan itu belum tentu baik ide kita. Ketika kita kumpul dengan kawan, muncul ide lain. Ternyata ide itu lebih baik. Salah satu contoh baginda Rasul ya. Ketika akan perang misalkan, apakah perang itu harus berada di kota Madinah atau maju ke Uhud? Itu kan terjadi pertentangan di antara para sahabat. Tapi akhirnya karena memang dibicarakan dalam satu forum, akhirnya berkesimpulan Rasul itu perang langsung menuju Uhud. Itu kan ide muncul ketika perang hendak bagaimana cara supaya perang ini bisa diunggulkan, dimenangkan oleh kita. Muncullah ide dari Salman Al-Farisi, yaitu menggali satu sumur yang disebut dengan Khandaq. Ternyata berhasil, perang bisa dimenangkan oleh umat Islam karena ide daripada sahabat Salman Al-Farisi, yaitu digalinya parit. Sudah digali parit, musuh tidak bisa melintas ke kota Madinah. Itu ide. Yang jahat saja ada musyawarahnya, apalagi yang baik. Bangsa timbasa temu musyawarah jeung musyawarah gitu. Lamun temu musyawarah jeung bangsa teh, nya mah sih bangsatna. Nah dulu kan ada musyawarah juga, tidak nadwah namanya. Tidak nadwah itu yang membicarakannya adalah para pembenci Rasul, yang anti kepada Rasul. Intinya bagaimana supaya Rasul itu tidak dakwah terus-terusan. Kalau dibiarkan, kita akan terkalahkan, agama kita akan kepinggirkan. Melalui Rasul semakin banyak, semakin meluas. Maka terjadilah musyawarah. Begitu lagi musyawarah, tahu-tahu datang seorang tamu yang tidak diundang. Itu seorang kakek-kakek dengan baju yang gagah. Begitu dia, dari mana kakek? Saya sengaja ingin ikut rapat, ingin tahu apa ide kalian dalam rapat ini. Terjadilah perdebatan. Muncul satu seorang sahabat yang usul pada rapat itu supaya Muhammad ditahan, katanya, dibuih, disimpan dengan tempat terbuat dari besi yang kokoh dan kuat. Kata si kakek tadi bilang, wah itu tidak bagus. Nanti kalau Rasul dibegitukan, yang setia itu banyak kan menunggu terus. Muncul lagi, nah diantaranya Abu Jahal. Usulnya apa? Muhammad itu harus diusir saja, diusir, dijauhkan. Kata si kakek, wah kalau diusirkan pengikutnya banyak, nanti akan diikuti. Apalagi Muhammad itu orang baik, kata si kakek. Begitu ada yang usul, udah Muhammad itu dibunuh saja. Kata saya, nah itu yang paling bagus. Akhirnya diputuskan rapat bahwa Muhammad harus dibunuh. Itu perkara yang jelek saja harus rapat, apalagi yang baik. Begitu sudah selesai diputuskan bahwa Muhammad harus dibunuh, maka ini si kakek tadi tidak ada. Selidik main selidik, ternyata si kakek itu adalah setan atau iblis yang menyerupakan kakek-kakek. Jadi si iblis hanya menyerupakan kakek-kakek.
Makanya hari ini kalau ada kakek-kakek itu hati-hati. Sisi iblis. Nah itulah. Jadi pertemuan yang sifatnya negatif aja harus diasah sehingga menimbulkan satu keputusan. Kalau yang baik. Oleh karena itu tidak mungkin bisa kita memutuskan sesuatu dengan orang kalau kita tidak punya kawan. Dengan kawan kita bicara, dengan teman kita berdialog, bagaimana memutuskan satu masalah. Itulah yang disebut utamana jama kudur hebatul ke siri turun siri titipnya diri budi akal lantaran ti pada jama, gitu kan sayang. Saya kira itu saja, mudah-mudahan dengan banyaknya alumni juga, jadi Bapak banyak teman. Masalah yang dihadapi di pondok harus bagaimana, mungkin bisa sharing pendapat daripada alumni gitu. Makanya sering ketemu itu pentingnya itu, bisa sharing. Makanya kalau sudah ada pengajian tuh ada masukan gitu, ada pendapat, pemikiran, bukan hanya mendengarkan pengajian Bapak, tapi ada pembicaraan-pembicaraan lain. Itulah pentingnya memelihara alumni sebagai bagian daripada komponen pondok pesantren. Dengan alumni kita maju, dengan alumni kita berkembang gitu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasuli ajma'in. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Kama yang bagi di jalal yajika karim mu'adzim sultani. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi 'alimna alladhi yanfa'una wa bi faqina faqi'alana wa batilana fi dinina. Allahumma hasil maqasidana wa balik muladana bi hajatina wa shfi mabdana. Rabbana zidna iman wa zubna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.